Kata Kisah 9. Apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Pertama, bahwa Dia, Roh Kudus, bersama-sama dengan Bapa dan Anak, dan adalah Allah yang sejati dan kekal. Kedua, bahwa Roh Kudus dikaruniakan juga kepadaku supaya Dia membuat aku oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus, dan segala anugerahnya menghibur aku dan menyertai aku untuk selama-lamanya. Saya percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang esa dan memiliki seluruh sifat Allah, dan bukan sekedar kuasa Allah belaka. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan saya setiap saat sampai selamanya, dan selalu mengingatkan saya untuk berlaku, berkata, berpikir secara benar. Saya percaya bahwa Roh Kudus selalu melakukan yang berguna bagi semua orang percaya, setiap orang percaya, sehingga mereka bisa sungguh-sungguh memuliakan Allah. Kalau begitu, apa yang engkau percayai tentang gereja yang kudus dan am? Bahwa Anak Allah oleh Roh dan firman-Nya sejak awal dunia ini sampai akhir zaman mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya dari segenap umat manusia dalam kesatuan iman yang benar, satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup jemaat itu, dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya sampai di surga nanti. Lalu apa arti persekutuan orang kudus? Pertama, bahwa semua orang beriman, dan tiap-tiap orang beriman secara perseorangan sebagai anggota Tuhan Yesus Kristus, mendapat bagian di dalam Dia dan dalam semua hartanya serta karunia-Nya. Yang kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain. Dari 1 Korintus 12 ayat 12 dan 14 dan 1 Petrus 4 ayat 10. Saya percaya bahwa saya tergabung dalam persekutuan orang-orang yang dipilihnya sebagai gerejanya. Saya juga percaya bahwa Kristus melindungi dan memelihara dengan pasti gerejanya sampai kesuksesan akhir. Saya percaya juga bahwa semua orang di seluruh dunia yang dipilihnya pasti hidup kekal. Saya mengerti status saya dan semua orang pilihan yang sudah beriman pada Kristus Yesus adalah orang kudus. Saya berkewajiban melayani Kristus dengan semua karunia yang saya miliki. Lah, terus apa yang Anda percaya? Apa yang engkau percaya tentang pengampunan dosa? Bahwa Allah sama sekali tidak lagi mengingat dosa-dosaku dan juga watakku yang berdosa, yang sepanjang hidup menjadi lawan bagiku, karena Kristus telah melakukan pelunasan untuknya.
Sebaliknya, Dia menganugerahkan kebenaran Kristus kepadaku karena kasih karunia, supaya aku sama sekali tidak perlu lagi menghadapi pengadilan Allah. Saya percaya bahwa dosa saya sudah dihapus total oleh Kristus. Saya juga yakin bahwa hukuman akibat dosa saya saat dihakimi oleh Allah juga dihapus sampai kekal. Karena itu sungguh-sungguh suatu penghiburan yang diperoleh dari kebangkitan daging. Tapi penghiburan apa dari kebangkitan daging itu untuk kita, untuk saya? Bahwa sesudah hidup ini, bukan hanya jiwaku akan segera diangkat kepada Kristus, kepalanya, melainkan juga dagingku akan dibangkitkan oleh kuat kuasa Kristus, lalu dipersatukan kembali dengan jiwaku dan akan menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Saya percaya bahwa tubuh saya juga pasti dibangkitkan, sehingga bisa menikmati kebahagiaan kekal di surga seutuhnya secara manusia utuh. Saya percaya kebangkitan tubuh karena sudah dialami oleh Kristus Yesus sesudah kebangkitannya. Lalu penghiburan apa yang engkau bisa timba dari bagian mengenai hidup yang kekal? Karena sekarang ini juga sudah kurasakan dalam hati adanya kesukaan yang kekal. Maka sesudah hidup ini, aku akan beroleh kebahagiaan yang sempurna, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah timbul dalam hati manusia, supaya di dalamnya aku memuji Allah untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 89, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi apa manfaatnya bagi saudara jika saudara-saudari percaya kepada semua ini? Manfaatnya adalah bahwa Kristus di dalam aku jadi benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Jadi dengan iman saya terhibur karena jaminan pasti hidup kekal menimbulkan sukacita pada diri saya yang tidak tergantung kepada kondisi saya di dunia ini. Jadi fokus hidup saya hanya bagi Kristus yang menjamin saya untuk dibenarkan dan hidup kekal. Saya percaya keselamatan yang sempurna dan supranatural dan menghidupinya di dunia yang natural ini akan saya alami. Kalau saudara juga mengalaminya, kalau saudara juga percaya, maka penghiburan sukacita juga akan ada pada saudara. Bagaimana saudara bisa benar di hadapan Allah? Hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Hati nuraniku memang mempersalahkan aku karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati, dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat, memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna
dianggap oleh Kristus sebagai milikku. Seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa, bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Syaratnya, anugerah itu harus kuterima dengan hati yang percaya. Saya memang tak layak di hadapan Allah, sehingga dipandang dari sudut manapun, saya tak mungkin dipandang benar. Tapi saya diberi hadiah besar berupa pembenaran, dibenarkan melalui Kristus, sehingga seolah saya tak pernah berdosa serta selalu taat dengan sempurna. Saya cukup menerima hadiah tersebut dengan hati yang percaya sepenuh hati. Tidak perlu jasa yang lain-lain, tidak perlu syarat berlaku yang lain-lain. Ibadah, persembahan, berbuat baik, itu adalah rasa syukur saya karena saya sudah menerima hadiah yang besar dan luar biasa itu. Amin.